kembali lagi di podcast kelas D PGSD UNJ. Dengan aku Yunita selaku pembawa acara dan moderator hari ini. Kita bakal bahas tentang karakteristik pendidikan nasional di Indonesia. Dan tentunya aku gak sendirian hari ini. Aku nanti bakal bahas-bahas seru dan bincang-bincang sama Kak Desi, salah satu mahasiswi PGSD di Universitas Negeri Jakarta. Tanpa berlama-lama langsung aja ya Kak Desinya kita suruh perkenalkan diri nih. Hai teman-teman, seperti tadi yang sudah Kak Yunta bilang, nama aku Desi, nama lengkapnya Desi Safitri dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Negeri Jakarta. Sekarang ini aku lagi di semester 3. Oke, berarti Kak Desi masih mabanya tahun kemarin ya Kak ya? Iya, tahun 2021 aku baru masuk jadi mahasiswa. Berarti pas masuk 2021 itu masih masa pandemi, berarti belajar secara online di rumah kan ya? Iya. Oke teman-teman, tadi itu sekilas perkenalan dari Kak Desi ya. Dan ternyata emang Kak Desi baru banget nih, masih semester 3 ya. Nah teman-teman, seperti yang tadi aku bilang, kita bakal bahas terkait karakteristik pendidikan nasional di Indonesia. Kalau aku kan orangnya awam banget karena bukan mahasiswi pendidikan. Nah Kak Desi ini mahasiswi pendidikan, makanya kenapa kita ajak Kak Desi ngobrol di sini teman-teman. Nah kalau menurut Kak Desi sendiri nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud pendidikan karakter? Oke, jadi Kak Yunita, pendidikan karakter itu adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya, sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Nah, pendidikan karakter ini juga suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik, yang di dalamnya itu terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, dan kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Oh, jadi gitu ya Kak Desi. Jadi pada dasarnya tujuannya itu adalah untuk bagaimana memberdayakan karakteristik pribadi dari masing-masing siswa-siswi ya. Iya, betul sekali Kak Dinta. Nah Kak Desi, kalau tadi aku tanyain terkait definisi dari pendidikan karakter itu sendiri, kali ini aku bakal tanya. Setiap hal itu kan banyak fungsinya ya, terutama pendidikan karakter. Kalau dari pendidikan karakter ini fungsi sebenarnya tuh apa sih gitu? Baik Kak Yunita, tadi itu fungsinya ya. Secara umum, fungsi pendidikan ini adalah membentuk karakter seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Nah, untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia ini sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik, serta untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat untuk yang multikultur. Nah, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Nah, makanya itu ada karakter education. Karakter education ini seharusnya dilakukan sejak dini, yaitu sejak masa kanak-kanak. Pendidikan ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan di lingkungan masyarakat, serta memanfaatkan berbagai media belajar. Oke, baik Kak Desi. Nah, teman-teman, jadi pada dasarnya fungsi dari pendidikan karakter itu adalah sebenarnya karena mengingatkan pendidikan guru sekolah dasar ya, Kak. Dan karakter pertama itu diajarkan dari keluarga, dari rumah. Betul. Dan makanya pendidikan karakter ini sangat berkaitan dengan pendidikan sejak dini, teman-teman. Makanya kenapa sih aku bincang-bincangnya sama Kak Desi ya, karena tujuannya itu. Karena pendidikan karakter dilakukan sejak dini gitu. Iya, betul sekali teman-teman. Teman-teman, kalau tadi kita habis bahas fungsi dari pendidikan karakter, kita bakal beralih buat bahas dari tujuan pendidikan karakter itu sendiri. Kalau dilihat di awal tadi Kak Desi sempat jelasin tujuan umumnya ya. Nah, aku mau tahu nih sebenarnya tujuan rinci dari pendidikan karakter itu sendiri apa sih? Pada dasarnya, tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral,
bertoleransi, dan bergotong royong. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Nilai-nilai pembentuk karakter yaitu ada kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. Nah, oke teman-teman. Nah, kalau misalnya jawaban Kak Desi tadi nih berkaitan dengan yang tadi Kak Desi bilang, kan Indonesia punya banyak budaya ya, makanya ada di fungsinya yaitu untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Nah, kita kan punya banyak budaya, yaitu mengapa pendidikan karakter itu memiliki tujuan tersebut gitu ya kan Kak Desi ya? Iya, betul sekali Kak Yunita. Nah teman-teman, kita langsung aja beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu kenapa sih pendidikan karakter itu sangat penting di sini. Kita langsung aja ya Kak Desi, boleh dijawab. Seperti yang kita ketahui bahwa proses globalisasi secara terus-menerus akan berdampak pada perubahan karakter masyarakat Indonesia. Nah, kurangnya pendidikan karakter akan menimbulkan krisis moral yang berakibat pada perilaku negatif di masyarakat. Misalnya pergaulan bebas, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pencurian, kekerasan terhadap anak, dan lain sebagainya. Alasan mengapa karakter education harus diberikan kepada warga negara sejak dini, yaitu merupakan cara paling baik untuk memastikan para murid memiliki kepribadian dan karakter yang baik dalam hidupnya. Lalu pendidikan ini dapat membantu meningkatkan prestasi akademik anak didik. Dan sebagian anak tidak bisa membentuk karakter yang kuat untuk dirinya di tempat lain dan dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain dan dapat hidup di dalam masyarakat yang majemuk sebagai upaya mengatasi akar masalah moral sosial seperti ketidakjujuran, ketidaksopanan, kekerasan, etos kerja rendah, dan lain-lain. Nah, ini merupakan cara terbaik untuk membentuk perilaku individu sebelum masuk ke dunia kerja atau usaha. Dan sebagai cara untuk mengajarkan nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja suatu peradaban. Kalau tadi aku rangkum dari alasan kenapa pentingnya pendidikan karakter itu dilakukan adalah karena banyaknya krisis moral yang terjadi di setiap negara. Di Indonesia sendiri adalah upaya yang dibuat itu adalah dengan menanamkan pendidikan karakter itu sendiri ya tadi ya Kak Desi. Iya, betul sekali Kak Yunita. Oke. Tadi kita terus-terusan bahas tentang pendidikan karakter. Kita bakal beralih nih teman-teman, kita bakal bahas terkait pendidikan nasional. Nah, kalau Kak Desi sendiri aku mau tanya nih, pendidikan nasional itu pengertiannya apa ya? Definisinya tuh apa? Nah, Kak, pendidikan nasional ini adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan, nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional ini adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, kira-kira apa sih Kak fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri? Kalau boleh sih, aku juga minta jelasin. Ya, baik. Untuk fungsinya ini adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka kecerdasan kehidupan bangsa. Tujuannya itu yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kak Desi, Iya. aku tuh sempat baca-baca terkait bagian-bagian dari karakteristik pendidikan nasional di Indonesia. Nah, kalau aku baca itu ada 4. Kira-kira Kak Desi bisa nggak sih jelasin keempat-empatnya itu ada apa aja gitu? Bisa, Kak. Baik, Kak Yunita. Jadi, terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama, karakteristik sosial budaya, yang kedua, karakteristik dasar, yang ketiga yaitu karakteristik fungsi dan tujuan, dan yang terakhir adalah karakteristik kesisteman atau sistematik. Nah, makasih Kak Desi. Nah, jadi teman-teman kita bakal kupas satu-satu nih sebenarnya karakteristik itu tuh rincinya apa sih? Kita mulai dari yang pertama ya Kak Desi ya. Yang pertama itu ada karakter sosial budaya tadi. Nah, yang dimaksud dengan karakteristik sosial budaya itu yang seperti apa sih Kak sebenarnya? Nah, Kak Yunita, yang pertama itu tadi karakteristik sosial budaya. Sistem pendidikan nasional Indonesia berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu kebudayaan yang timbul sebagai usaha budidaya rakyat Indonesia yang berbentuk kebudayaan lama dan asli. Nah, kebudayaan baru yang dikembangkan menuju ke arah kemajuan, adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Nah, sistem pendidikan nasional Indonesia berakar pada kebinekaan yang satu atau Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sistem pendidikan Indonesia harus menyerap dan mengembangkan karakteristik geografi, demografis, sosial budaya, sosial politik, dan sosial ekonomi daerah-daerah ini di seluruh wilayah Indonesia dalam kerangka persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, jadi Kak Desi kalau bisa aku langsung rangkum aja nih ya. Jadi pada intinya karena kita punya banyak budaya, kita juga nggak bisa menolak kebudayaan asing yang masuk. Intinya kita harus memfilter lagi budaya-budaya yang masuk tadi dengan sistem pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia ya Kak. Iya, betul sekali Kak Yunita. Nah, selanjutnya tadi ada karakteristik yang kedua, yaitu sebenarnya apa yang dimaksud dengan karakteristik dasar nih Kak. Mungkin teman-teman juga ada yang masih belum tahu gitu. Kedua itu karakteristik dasar ya. Nah, dasar yuridis formal dari sistem pendidikan nasional Indonesia yang bersifat ideal adalah Pancasila sebagai dasar negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang bersifat regulasi atau mengatur bersumber pada pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, ayat ini secara khusus berbicara tentang pendidikan dasar 9 tahun, tingkat SD dan SLTP, bahwa target yang dikehendaki adalah warga negara yang berpendidikan minimal setingkat SLTP. Nah, ada 2 kata wajib dalam ayat ini yang berimplikasi terhadap pelaksanaan lebih lanjut program wajib belajar. Di antaranya adalah setiap anak usia pendidikan dasar 6-15 tahun wajib bersekolah di SD dan SLTP karena sifatnya wajib. Bila tidak, semestinya ada sanksi hukum terhadap keluarganya dan juga bagi anaknya. Sanksi apa yang dikenakan kepada mereka haruslah jelas. Tidak boleh lagi ada alasan bahwa seorang anak tidak bersekolah karena ia tidak ingin bersekolah atau keluarganya tidak mampu membiayainya, karena pemerintah wajib membiayainya. Nah, teman-teman tadi Kak Desi sempat jelasin kenapa sih pendidikan itu wajib banget dan kita wajib belajar 9 tahun karena pemerintah sudah membiayai kita. Salah satu contohnya adalah dengan adanya KJP, KIP, dana bos sekolah. Itu termasuk salah satu contoh pembiayaan dari pemerintah ya Kak Desi ya. Iya, dan teman-teman jangan lupa juga buat wajib belajar selama 9 tahun dan kalaupun lebih itu sangat bagus banget loh teman-teman.
Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak Desi, tadi kan baru kita bahas tentang 2 karakteristik. Sekarang kita bakal bahas terkait karakteristik yang ketiga nih Kak Desi, tentang karakteristik fungsi dan tujuan. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan karakteristik fungsi dan tujuan itu? Baik Kak Yunita, yang ketiga itu tadi karakteristik fungsi dan tujuan. Nah, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa yang cerdas adalah kehidupan bangsa dalam segala sektor, politik, ekonomi, keamanan, kesehatan, dan sebagainya, yang makin menjadi kuat dan berkembang dalam memberikan keadilan dan kemakmuran bagi setiap warga negara dan negara sehingga mampu menghadapi gejolak apapun. Lalu tujuannya itu yang kedua adalah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur. Nah, memiliki pengetahuan dan keterampilan, lalu memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kebanggaan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oke, nah Kak Desi, nah ini nih karakteristik yang terakhir terkait kesisteman nih. Maksudnya apa sih karakteristik kesisteman itu? Baik Kak, yang terakhir itu ada karakteristik kesisteman. Nah, pendidikan nasional merupakan satu keseluruhan kegiatan dan satuan pendidikan yang dirancang, dilaksanakan, dan dikembangkan untuk ikut berusaha mencapai tujuan nasional. Pendidikan nasional mempunyai tugas utama agar tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Nah, untuk membuka kesempatan yang seluas-luasnya lewat jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah yang menganut asas pendidikan seumur hidup. Lalu, pendidikan nasional mengatur bahwa jalur pendidikan sekolah terdiri atas 3 jalur utama, yakni pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kurikulum, peserta didik, dan tenaga kependidikan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu, pendidikan nasional mengatur bahwa satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan sesuai dengan ciri atau kekhususan masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa. Lalu, pendidikan nasional memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan tujuan yang hendak dicapai, serta memudahkan satuan-satuan dan kegiatan-kegiatan pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Nah, oke Kak Desi, itu tadi ya 4 karakteristik yang sudah dijelaskan Kak Desi secara rinci banget nih teman-teman. Aku berharap teman-teman juga bisa paham seperti yang kita pahami bersama, dan itu sebenarnya teman-teman gak kerasa banget nih waktunya gitu kan. Jadi kalau bisa disimpulkan nih teman-teman menjelang akhir, untuk kenapa sih pendidikan karakter dan pendidikan nasional ini penting dalam kehidupan kita, karena globalisasi itu semakin terbuka dan teman-teman
pemerintah sudah menyediakan sebagaimana mungkin dalam hal pendidikan. Jadi kita harus memanfaatkan itu dengan baik ya Kak Desi ya. Iya. Dan itu bukan hanya tugas dari Kak Desi aja nih sebagai nantinya calon-calon guru, tapi itu tugas dari kita bersama untuk mengajarkan ke keluarga, ke masyarakat bagaimana pendidikan karakter yang sesungguhnya gitu, berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila dan landasan lain di negara kita ya Kak Desi ya. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira nih Kak Desi, ada nggak sih pesan-pesan terakhir buat teman-teman dan atau kata-kata semangat buat teman-teman, ada nggak gitu? Buat teman-teman semua, semangat belajarnya, selalu jaga kesehatan, capai mimpi kalian setinggi-tingginya ya. Semangat terus. Ya, semangat terus ya teman-teman, dan jangan lupa buat wajib belajar selama 9 tahun ya teman-teman. Teman, itu tadi perbincangan kita terkait karakteristik pendidikan nasional di Indonesia, dan sudah waktunya kita untuk berpamitan. Teman-teman jangan lupa buat like, comment, and subscribe di kelas D PGSD UNJ, dan jangan lupa untuk nantikan terus-terus konten selanjutnya. See you teman-teman, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.